Saya ke Pak Samad. Pak Samad, tadi Pak Samad mengatakan ya ini masih awal lah, masih. Tapi makanya saya bertanya, ini masih awal sulit diprediksi atau sampai akhir sulit diprediksi? Karena Pak Samad belum mengatakan bahwa ini ada kepentingan-kepentingan kelompok besar gitu. Tapi Pak Samad punya cerita bahwa ini diambil alih oleh Presiden dalam konteks bukan intervensi pokok perkara, tetapi justru supaya ini diselesaikan dengan baik. Dalam kasus ini Anda masih melihat sama persis apa yang dikatakan oleh Pak SBY, sebaiknya Pak Prabowo berinisiatif mengundang 3 lembaga atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin bisa diadopsi ya apa yang dilakukan SBY dulu. Tapi yang dilakukan SBY dulu itu transparan semua. Setelah misalnya kita rapat, pada saat itu sudah selesai rapat dan Pak SBY sudah mengambil satu keputusan meminta kepada Kapolri bahwa kasus korupsi Kokor Lantas simulator SIM itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk ditangani. Itu kata SBY, dan kemudian SBY menyampaikan pihak KPK punya kewajiban untuk menyampaikan progress reportnya juga kepada kepolisian, dan kita sepakati itu. Dan setelah itu kita sepakati, Pak SBY bilang begini, selesai rapat ini kita harus menyampaikan kepada publik apa yang terjadi agar supaya tidak ada kecurigaan di balik rapat ini. Dan waktu itu Pak SBY bilang, Pak Timur, Pak Jaksa Agung, Pak Basir Parip, silakan menemani saya jumpa pers, ya, kompers pada saat itu. Saya juga diminta pada saat itu. Pak Bram juga ikut, tapi waktu itu saya menolak. Kenapa saya menolak? Saya bilang sama Pak Presiden, mohon maaf Pak Presiden, kebetulan KPK itu adalah lembaga independen, bukan bagian dari rumpun eksekutif. Saat itu undang-undang lama ya? Undang-undang lama. Kalau sekarang ya udah dari bagian dari rumpun eksekutif, harus hadir, kan gitu. Oleh karena itu saya minta pada Pak SBY bahwa sebaiknya saya nggak ikut. Kalau kejaksaan ya boleh dikatakan, walaupun tadi Bung Kurnia bilang yudikatif, tapi dia bagian dari eksekutif, kan gitu. Sehingga pada saat itu yang kompers Pak SBY langsung. Habis maghrib kompers, di sebelah kirinya Pak Timur, sebelah kanan Pak Jaksa. Itu disampaikan semua tuh. Ya, jalannya rapat dan sebagainya, ya. Apa yang diputuskan. Karena kan pada saat itu banyak yang diputuskan, Mas Yogi. Karena berkaitan juga ada kasus lain. Karena waktu itu kepolisian juga menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka. Jadi itu semua diputuskan dalam rapat itu bahwa kasus Novel Baswedan tidak tepat timingnya. Itu jadi disuruh hentikan untuk sebentar, kata. Jadi itu yang disampaikan semua oleh. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Presiden untuk menengahi ini semua. Iya, jadi menurut saya kalaupun misalnya suatu ketika Pak Prabowo mengambil langkah ini, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Apalagi kalau misalnya kedua institusi ini ada gejala tabrakan terlalu keras ya, kayak dulu cicak buaya menimbulkan kegaduhan kan. Maka menurut saya disitulah peran Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang konkret ya. Bukan berarti mengintervensi jalannya penegakan hukum. Itu beda. Kalau intervensi penegakan hukum itu misalnya gini, Presiden bilang, jaksa, polisi sebentar, Febri kamu jangan kasih pasal ini. Itu intervensi namanya. Kalau sampai hal yang substansi itu intervensi penegakan hukum. Tapi kalau dia cuma memperlihatkan roadmap, jalan keluarnya, peta jalannya, itu bukan intervensi, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi gitu.